Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Welcome back in this Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah pimpinan Roh Kudus. Right? Ya, ayatnya dari Kisah Para Rasul ya. 16 ayat 10 ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil karena orang-orang di sana. Alright, great. Paulus hendak memberitakan Injil ke Asia, tapi ya Roh Kudus mencegahnya. Ya, Paulus pun mengarahkan rencana penginjilannya ke tempat lain, yaitu Bitinia. Tapi lagi-lagi Roh Kudus mencegahnya. Roh Kudus justru mengarahkan sebuah penglihatan. Ya, Roh Kudus mengarahkan Paulus untuk pergi ke Makedonia dan memberitakan Injil di sana, tepatnya di kota Filipi. Ya, apakah terjadi kebangunan rohani besar-besaran di kota Filipi? Karena kan Roh Kudus yang mengarahkannya ya. Harusnya ya dong, pasti ada sesuatu di kota Filipi. Justru faktanya di kota Filipi itulah Paulus dan Silas difitnah. Dengar baik-baik ya. Paulus dan Silas difitnah, lalu diseret dan didera habis-habisan. Ya, tak hanya itu, Paulus dan Silas ya juga dilemparkan ke dalam penjara dengan pengawasan yang super ketat ya, maksimum security ya, super maksimum security ya, sampai kaki mereka ya, Paulus dan Silas itu juga dipasung dengan belenggu. Wow, ini dengar baik-baik ya, perhatikan ya. Jika kita jadi Paulus maupun Silas ya, mungkin kita akan bingung ya dan protes, ya enggak? Protes kepada apa? Kepada Tuhan, ya enggak? Mengapa seolah-olah Tuhan menuntun Paulus dan Silas itu hanya untuk dianiaya, didera, difitnah, ya enggak? Dan malahan dijebloskan dalam penjara yang super ketat. Ceritanya belum berakhir sampai di situ ya. Dengar baik-baik, perhatikan. Sebab saat Paulus dan Silas ya menyanyikan puji-pujian ya kepada Tuhan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat ya, sampai sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu penjara terbuka lebar loh. Dan apa yang terjadi? Perhatikan, kepala penjara hendak bunuh diri karena menyangka apa? Karena menyangka semua tahanan itu kabur. Iya dong, kan pintu penjara terbuka lebar, pasti dong kabur, ya enggak? Sampai ya siapa sangka ya, Paulus dan Silas masih ada di penjara, ya, dan itu untuk apa? Memberitakan Injil kepada kepala penjara, dan hingga akhirnya apa? Seluruh keluarga kepala penjara itu, ya, akhirnya apa? Bertobat dan memberi diri dibaptis. Ya, menurut tradisi ya, melalui peristiwa ini lahirlah gereja di kota Filipi. Wow, keren gak? Great ya. Jalan Tuhan itu memang unik ya, tidak pernah terpikirkan oleh kita semua ya. Jalan Tuhan itu tidak terselami. Terkadang
apa itu, tuntunan Tuhan itu tidak selalu membawa kita pada keadaan yang enak dan nyaman. Tidak selalu. Bahkan bisa saja tuntunan Tuhan membuat keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya. Iya nggak? Walau demikian kita percaya bahwa segala sesuatu ya akan indah pada waktunya. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan dan berilah diri Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengenali pimpinan Roh Kudus? Gimana caranya? Ya, perhatikan saya ke depan. Perhatian baik-baik, dengar baik-baik. There is no other way except we live intimately with God and intimately with the Holy Spirit, because the more we associate closely with the Holy Spirit, the more sensitive we will be to receive His guidance. Itu dia. Ya, tidak ada jalan lain, ya. Tidak ada cara lain kecuali kita hidup intim dengan Tuhan dan intim dengan Roh Kudus. Karena semakin kita bergaul erat dengan Roh Kudus, maka ya kita akan semakin peka menerima tuntunannya. Keren, ya keren nggak? Ya luar biasa. Ya. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi demi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.